Pemandangan yang langka ditemukan. Kebun di samping kubah masjid. Aneka tanaman buah, tanaman hias, sayuran, obat-obatan, dan kolam ikan tumbuh subur di lantai 3 Masjid Al-Ikhlas, kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit. Sore ini saya penasaran melihat kubah hijau Masjid Al-Ikhlas. Tidak mudah menemukan Masjid Al-Ikhlas karena lokasinya berada di lingkungan perumahan padat. Dari Jalan Percetakan Negara 2, masuk melewati jalan gang kecil yang hanya bisa dilewati orang atau motor. Dari bawah terlihat sebagian kubah masjid yang berbeda dengan masjid lain, dengan kubah terlihat penuh dengan warna mencolok. Namun, yang berbeda dari Masjid Al-Ikhlas, terlihat tanaman di dekat kubah masjid. Yang paling mencolok, masjid ini begitu ramai dengan anak-anak yang belajar mengaji setelah salat asar. Sekitar 150 anak-anak laki-laki dan perempuan dari lingkungan sekitar masjid belajar mengaji di lantai dasar, lantai 2, maupun di beranda masjid. Bersama dengan pengurus Masjid Al-Ikhlas, saya menaiki tangga undakan kecil dari semen menuju lantai 3 masjid. Begitu pintu terbuka, wow, ternyata ada kehidupan di atas Masjid Al-Ikhlas. Pemandangan terbuka dengan kehijauan aneka tanaman. Dekat kubah terpampang jelas papan dengan tulisan menyambut pengunjung. Selamat datang di kebun kubah Masjid Al-Ikhlas. Mensyukuri nikmat dari atas. Di dekat papan itu terdapat beberapa tanaman buah seperti jambu air, jambu biji, mangga, buah tin, pepaya, dan tanaman buah lainnya. Tidak ketinggalan taman toga dengan berbagai jenis tanaman obat-obatan atau herbal untuk pengobatan alami. Aneka tanaman ini ditanam di pot dengan berbagai ukuran. Dari kebun kubah ini terlihat dengan jelas pemandangan Jakarta di sekitar masjid, khususnya perumahan warga yang padat. Sore itu udara tidak terasa begitu panas dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi. Bahkan di dekat kebun kubah itu ada juga kolam ikan kecil berupa ikan mas, nila, dan ikan lain yang bisa dikonsumsi. Di atas kolam ikan terlihat beberapa tanaman dalam pot gantung yang terayun-ayun terkena hembusan angin. Inilah saung di samping kubah yang digunakan untuk tempat peralatan kebun. Saung yang adem dan berukuran cukup luas. Saung ini kadang digunakan untuk pertemuan pengurus dan menerima kunjungan tamu untuk studi. Dalam spanduk yang terpampang terlihat banyak foto kegiatan Go Green Masjid Al-Ikhlas yang mencakup kebun kubah, Taman Ar-Rahman, dan bank sampah, taman toga, kolam gizi, dan gang hijau. Untuk mengetahui latar belakang
tujuan dan perkembangan kebun kubah, saya berdialog dengan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. Nah, ya dulu karena kita masukkan program Gang Hijau, kemudian dapat bibit banyak sekali ya. Dan kita kan program kita penataan lingkungan tuh, penataan lingkungan. Jadi lingkungan sekitar masjid ini ada 4 RT yang harus kita tata, dan kita membutuhkan banyak sekali tanaman. Karena itu kita karena nggak punya halaman ya, kita berpikir di atas ini kosong ya, kita buka aja gitu, kita taruh tanaman-tanaman di atas. Tadinya nggak beraturan gitu kan, asal taruh-taruh aja gitu. Nah, tapi perlahan kita tata ya, sehingga kubah, sehingga terus kita jadikan aja kebun kubah seperti itu. Ya, warga juga mendukung ya? Warga ya awalnya ya namanya setiap apapun juga pasti ada yang pro dan kontra. Iya. Ada. Tapi ya kita karena diam-diam gitu udah kita bikin aja dari gitu. Nah, akhirnya ya, sekarang taunya udah bagus ya kan. Justru ya, malahan ini ya support dari support. Iya. Apalagi juga dari luar ya. Iya, apalagi datang undangan dari luar, dari wali kota ke sini sering banyak kunjungan itu kan. Akhirnya masyarakat juga mensupport gitu. Mereka juga sekarang ini banyak yang udah pada nanam semua, hampir semua rumah sekarang. Semua rumah ya. Tanamannya itu ada tanaman sayur-sayuran ya, ada tanaman buah, ada tanaman hias ya. Dan sayur-sayuran ada kangkung, ada bayam, ada pakcoy. Di situ ada bayam, ada pakcoy, di situ ada kangkung ya. Itu terus kemudian tanaman buah juga ada mangga, ada buatin ya. Ada alpukat juga ada, tapi sebagian belum berbuah. Ada jeruk yang sudah berbuah tuh, jeruk, jambu udah mulai berbuah itu. Terus tanaman hias ya, seperti sirih gading ini kayak gini, sirih gading ya. Kemudian aglonema dan macam-macam tanaman hias yang lain, ada miana kayak gini. Tanaman obat-obatan juga banyak nih. Obat-obatan ya, tanaman obat-obatan banyak. Sirih merah juga banyak. Bibitnya dibagikan ke warga? Iya, sebagian kita distribusikan ke warga di rumah-rumah warga itu. Ada yang minta ke mari gitu kita berikan itu. Ada juga yang beri infak ya ke masjid. Bibitnya dari mana Pak? Sebagian ada yang dari dinas pertamanan dan kehutanan, ada juga yang dari dinas ketahanan pangan ya, di KPKP ada juga yang waktu itu dari BI ya, terus ada juga dari Basnas, ada juga ada tanaman anggur. Berarti bantuan dari ini juga ya, banyak bantuan dari pihak-pihak ini. Untuk tanaman ini siapa yang merawat? Ya, sekarang sih hampir sebagian besar sih saya dibantu sama jamaah dan tapi nggak rutin sih. Yang rutin sih sebagian besar saya dan juga istri. Ada juga orang yang kita pekerjakan di sini. Ada yang dipekerjakan ya? Kita pekerjakan untuk ngurus tanaman ini dan ngurus masjid sekaligus ya. Memang dia statusnya sebagai pekerja, bukan warga, tapi dia bekerja untuk masjid, ngurusi sampai nyapu di jalanan sampai nyiram tanaman gitu. Kesulitan untuk memelihara tanaman ini supaya tetap hidup ya, karena kan ini di atas itu kan panas itu. Ya sebenarnya sih ya kesulitannya mungkin saya pikir juga ini rata-rata sama lah ya, karena kita juga masih awam ya masalah tanaman, juga kita nggak ahli-ahli bener. Jadi kita juga baru belajar itu nanam, kita pelajari terus bagaimana cara membuat tanah ini supaya subur, bagaimana cara pemupukan, terus kita bertahap, kita belajar ya, sampai pada saatnya nanti mungkin ke depan bisa lebih baik lagi. Sekarang ini saya pikir juga belum maksimal ya, karena masih mungkin ada pertumbuhannya malah sebelum bagus ya. Aglonema ini mungkin pertumbuhan ini, karena ini harus ada perlakuan khusus. Ada tanaman yang kan nggak, masing-masing tanaman itu beda-beda di perlakuannya tuh. Ada yang disiramnya harus tiap hari, ada yang kalau disiram tiap hari justru malah mati ya kayak gitu, ada juga gitu. Jadi kita harus banyak belajar juga itu. Ya memang tidak mudah ya, karena memang di atas, apalagi di Jakarta ini kan. Nah ini kan ada rencana mungkin untuk tanaman-tanamannya mahal gitu, mungkin untuk dijual gimana Pak? Iya, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman itu, kita sudah siapkan itu beberapa tanaman, tapi targetnya sih sebenarnya masih dalam rangka penataan lingkungan sekitar sini dulu nih, karena ya kita merasa masih
belum sampai itu apa namanya tuntas itu untuk mengatasi permasalahan di wilayah kita ini, untuk bagaimana caranya supaya lebih benar-benar tertata rapi dengan tanaman karena masih ada bagian-bagian di wilayah kita yang masih terputus, itu yang kita jadi tanggung jawab kita ke depannya gitu. Cuman ya ke depan kemarin kita udah siapkan tuh ya, kita perbanyak nih sirih gading. Jadi ada beberapa kunjungan-kunjungan yang datang kemari itu ya paling dia bawa terus ngasih infak kayak gitu. Kita siapkan kotak tromol itu. Tapi ada juga tanaman yang sudah menghasilkan untuk katakanlah Ya, dikonsumsi gitu ya. Waktu itu ya Pak, kalau misalnya kangkung kita udah sering jual kangkung. Kangkung dijual lah. Kangkung sering jual itu. Itu nanamnya di mana, Pak? Dulu di sini banyak kangkung itu. Waktu itu ada di sini kan ada kolam, jadi atasnya itu ada kangkungnya. Di sini sekarang itu tinggal situ kangkungnya itu. Banyak. Yang ini juga nih ya. Ini kangkung masih pembenihan nih Mas. Ini pembenihan kangkung. Kangkung itu. Sama apa namanya? Nah, terus ada juga di bawah sana kita. Terus ada juga di Taman Ar-Rahman. Banyak sih kita lokasi yang jadi kadang-kadang kita benih di sini, kita kemudian apa namanya? Pak, kita coba keliling, Pak. Ya. Di apa? Ini aneka tanaman yang ada di ini binaung nih, banyak yang mau juga nih binaung, biasanya buat obat katanya kan. Untuk obat ini ya. Kadang-kadang kita kasih, mereka ngasih infak kayak gitu. Jadi ya dijual. Ini aglonema nih. Aglonema lipstick ini. Ada lipstick, ada Bitroy, ada Tanjani, ada Tanjani, udah mulai kenal. Ada Kocin, makanya udah mulai kenal, itulah udah mulai. Miana juga banyak yang minta nih, Miana kayak gini banyak yang minta itu. Ini airnya dari sini nih? Ini air ya, standar airnya ada di sini. Banyak juga kunjungan studi banding lah. Iya, ada studi banding, ada dari UI, ada dari IPB, ada juga itu yang datang kemari itu untuk melihat kondisi kebun kubah dan Gang Hijau dan kebun kubah ini. Jadi cukup terkenal juga berarti Pak ya? Artinya mereka pada datang ke sini. Iya, kalau di kalangan teman-teman ini udah banyak yang nyorotin ya. Makanya kemarin dari Jakarta Pusat itu kita termasuk satu yang diajukan untuk Proflim ya, program kampung iklim itu. Salah satunya ada dua kan di Jakarta Pusat, ada dua. Satu kita mungkin barangkali di sini kelebihannya ada kebun kubah ini ya, ada rooftop. Akan hijau bermula dari masjid, ya, kemudian menular ke masyarakat. Masyarakat itu gerakan diinisiasi oleh masjid gitu. Jadi masjid yang selama ini emang kepedulian terhadap lingkungan ini kurang itu. Jadi banyak masjid yang bagus-bagus tapi lingkungannya banyak yang banyak yang berantakan, yang nggak karuan itu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Apalagi kita punya TPA ya, punya anak-anak yang kita didik dengan baik itu, kita nggak mau dia juga tinggal di lingkungan yang tidak baik gitu. Kita pengennya mereka yang nanti tinggal di lingkungan yang baik. Jadi anak-anak kita didik dengan baik, dia tinggal di lingkungan yang baik juga nanti seperti itu. Kita ramai sekali itu juga itu anak Sabtu kadang-kadang kita adakan pelatihan kader peduli lingkungan kayak gitu juga, kita ajarin nanam, kita ajak panen ya. Jadi anak-anak mulai diperkenalkan sama tanam-tanaman ini. Jangankan anak-anak ya, bapak-bapak, ibu-ibu aja banyak yang nggak kenal kangkung tuh. Lagi kita kasih untuk bibit kangkung itu dia nggak tahu kalau itu kangkung. Padahal nanamnya gampang Pak ya. Iya, nanamnya itu gampang sekali gitu kan, tapi dia nggak kenal itu, nggak kenalin kangkung itu apa, tanamnya seperti apa. Dia taunya kan udah jadi itu aja tuh sayur. Sobat Spirit Tani, kita memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Al-Ikhlas untuk turut menghijaukan langit Jakarta. Ini juga bagian dari untuk sedekah. Iya, sedekah yang oksigen Pak ya. Ditolak. Sedekah oksigen, termasuk juga tanaman memberikan manfaat buat masyarakat itu. Baik, terima kasih Pak Wilman. Semoga sukses selalu dan berkah. Program penghijauan Masjid Al-Ikhlas dan lingkungan sekitarnya mendapat dukungan dari tokoh agama seperti diutarakan Ketua Dewan Masjid Indonesia wilayah Kecamatan Johar Baru. Di Johar Baru ada Masjid Al-Ikhlas yang concern dalam penghijauan lingkungannya. Nah, Bapak melihat program ini seperti apa, Pak? Saya sangat bersyukur atas inisiatif dan kreatif daripada Ketua DKM Masjid. Bagaimana di sini
masyarakat yang padat, kumuh, miskin, masih ada pengurus DKM Masjid yang peduli terhadap lingkungan, dan alhamdulillah warganya juga mendukung, mensupport, mengapresiasi kegiatan-kegiatan penghijauan lingkungan di RT 1 di sekitar lingkungan DKM Masjid Al-Ikhlas itu. Sampai-sampai DKM Masjid Al-Ikhlas itu membuat penghijauan untuk apotek hidup, kemudian untuk sayur-sayur, semuanya dilaksanakan dengan baik, kemudian terstruktur sampai di kubah masjid pun difungsikan untuk membantu lingkungan supaya lingkungan itu sehat. Dari masjid kemudian itu juga menular ke warga ya. Alhamdulillah warganya akhirnya meniru, mencontoh kegiatan daripada pengurus DKM itu yang memberikan jalan di gang-gang itu sampai ada menerapkan penghijauan. Jadi lingkungan apotek hidup sampai sayur-sayur, sampai masalah buah-buahan dan kolam ikan, kemudian untuk kegiatan daur ulang itu pun sampai dilakukan oleh pengurus DKM Masjid dengan lingkungan bekerjasama dengan RT dan RW yang punya wilayah RW 06 Kecamatan Johar Baru. Apakah masjid lain ada juga yang ingin belajar atau pada waktu itu pengurus DKM di Kelurahan Johar Baru diundang untuk melihat di Al-Ikhlas, tiba-tiba dia sangat tertarik dan kagum. Akhirnya dia memvideokan, wah saya juga perlu ini. Tercontohnya Pak Haji Rofi'i dari Masjid Al-Istiqomah. Dia cerita sama saya datang ke Al-Ikhlas, dia sangat terkejut dan kaget, dan Masya Allah luar biasa kubah yang seperti ini masih difungsikan untuk kegiatan penghijauan. Masjid-masjid yang lain akhirnya juga mencontoh, ingin bagaimana caranya supaya sama dengan Al-Ikhlas ya. Nah, seperti itu selama ini yang saya dengar, dan mereka mengadu kepada saya. Jadi untuk sampel Kecamatan Johar Baru itu Masjid Al-Ikhlas itu sebagai contoh untuk penghijauan. Kemarin ikutin lomba program Pak, alhamdulillah masih juara berlanjut untuk tingkat Jakarta Pusat. Nah, mereka akan ke tingkat DKI. Tingkat DKI itu. Lawannya Pulau Gebang kan masuk internet. Terus Rawasari ke Putih. Artinya dari masjid itu memberikan energi positif untuk melakukan penghijauan, kepedulian terhadap lingkungan, begitu Pak ya? Betul, sangat setuju sekali. Sangat untuk membantu terhadap masyarakat itu sendiri, karena kebersihan, keindahan, udara populasi yang sekarang ini ya kita tercemar dengan ya kotoran polusi yang nggak ramah. Adanya penghijauan ini insya Allah akan tercover menjadi lebih bersih, jernih dan sehat nih. Program penghijauan Masjid Al-Ikhlas ternyata menular di sekitar masjid yang padat untuk turut menghijaukan lingkungan. Hingga jalan kecil ini dinamakan Gang Hijau. Hijau kampungnya, rukun warganya. Begitu pesan yang terpampang di tembok. Warga juga berpartisipasi menanam pohon, seperti Bapak yang satu ini. Gimana Pak dengan adanya program penghijauan ini? Alhamdulillah ya, sekarang berubah sekarang. Jadi lebih hijau ya Pak ya? Iya. Lebih hijau, bisa juga dinikmati lah buahnya. Lihat, enak dilihat, enak. Tanam sendiri? Tanam sendiri. Iya. Anggur teman nggak bisa gede ya. Buah cuman nggak bisa ini. Ini sudah berbuah berarti? Udah itu udah buah. Setiap hari nggak buah terus ya Pak? Ya? Buah terus ya dong Pak. Oh buah terus ya? Siapa yang mau orang-orang gitu, siapa yang mau aja ambil nama kita. Buah terus ini. Semangat anak-anak belajar menghidupkan masjid. Generasi penerus yang diajarkan mencintai lingkungan, bersyukur dan menyayangi tanaman sejak dini.